Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Freaker di konten bahas film. Kali ini aku akan melanjutkan film KGF. Di video sebelumnya sudah aku bahas film KGF Part 1. Buat kalian yang belum nonton KGF Part 1, aku sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Biar bisa tahu alur film dari sebelumnya. Sedikit informasi, film KGF ini menceritakan seorang kriminal India yang sangat kaya raya dan paling berkuasa. Bahkan menjadi musuh pemerintahan India. Bagaimana film KGF kedua ini? Kita lanjut ke filmnya ya. Di awal film akan diperlihatkan scene bagaimana Rocky sangat menyeramkannya saat berkuasa dan menjadi orang nomor 1 di KGF. Lalu film akan dialihkan di kantor stasiun televisi, Deep Hekde yang sedang bersama dengan direktur televisinya. Mendapatkan kabar bahwa Anand adalah seorang penulis senior yang menulis kisah Rocky. Kabar yang didapatkan Dipa bersama direktur TV-nya, ialah kesehatan Anand yang sedang memburuk. Anand harus dirawat di rumah sakit karena serangan jantung yang dialaminya. Besar harapan Dipa bersama orang-orang yang sedang menjenguk Anand, untuk kesembuhan Anand. Selain itu, Dipa juga berharap besar untuk mendengarkan kelanjutan kisah Rocky yang ditulis oleh Anand. Di dalam rumah sakit, terlihat putra dari Anand, bernama Vijayendra Ingalgi, yang juga sedang menunggu kesembuhan ayahnya yang dirawat. Di saat Dipa bersama kru TV dan direktur TV hendak pulang, Vijayendra yang cukup mengenal dengan kisah KGF yang ayahnya tulis. Dia berniat menggantikan tugas ayahnya untuk melanjutkan cerita KGF yang belum terselesaikan. Vijayendra mengatakan bahwa ayahnya selalu menceritakan kisah KGF itu kepadanya. Bahkan setiap saat, ayahnya meyakinkan kisah itu benar-benar terjadi. Namun Vijayendra masih berkeyakinan bahwa kisah itu hanyalah fiksi belaka. Dengan keyakinan yang terbalik dengan ayahnya, Vijayendra tetap akan menceritakan kisah KGF yang dia ketahui dari ayahnya selama ini. Di tempat lain, tim penggalian yang ditugaskan oleh Dipa yang menyusuri informasi lokasi yang diberikan oleh Anand. Dengan dibantu oleh warga sekitar, akhirnya lokasi yang menjadi tempat menyimpannya simbol batu kepahlawanan, akhirnya berhasil mereka singgahi. Bersama dengan alat-alat berat yang didatangkan, tim penggalian mulai mencari lokasi simbol kepahlawanan itu. Pencarian itu mereka lakukan tanpa henti. Hingga satu ketika pekerja penggali menancapkan sesuatu pada penggaliannya. Tampaknya mereka mulai mendekati ketujuan pencarian itu. Alat berat pun mereka kerahkan untuk mengangkat sebuah batu yang belum mereka ketahui maksud dari simbol batu kepahlawanan. Dan betapa terkejutnya, mereka menyaksikan sebuah simbol batu kepahlawan. Batu yang berukirkan sosok Rocky. Bersamaan dengan itu, tampak segerombolan orang mengerumuni lokasi penggalian itu. Mengisyaratkan untuk tidak menyentuh batu yang mereka anggap sebagai sosok pahlawan. Scene akan dialihkan pada Vijayendra bersama Dipa memasuki ruang perpustakaan pribadi milik ayahnya, untuk mencari tahu buku Eldorado chapter kedua. Tanpa membuang waktu, Dipa bersama kru TV-nya mulai mencari buku KGF chapter kedua itu. Mereka mulai menyisir setiap ruangan, setiap tumpukan buku, hingga salah satu kru TV itu menemukan buku KGF chapter kedua. Yang menandakan cerita tentang Rocky akan dilanjutkan. Di hadapan Dipa, Vijayendra mulai menceritakan kisah KGF yang dia ketahui langsung dari ayahnya. Kemudian, film akan kembali pada tahun 1978, di sebuah kantor berita tempat Anand bekerja. Anand diperintahkan oleh atasannya untuk mencari tahu kebenarannya mengenai tempat KGF. Di tempat lain, di kantor polisi, yang dikepalai oleh Ragavan. Ragavan bersama anak buahnya sedang fokus melakukan investigasi pada KGF. Yang polisi tahu tentang KGF hanyalah namanya. Namun Titka tahu di mana lokasinya, apa yang terjadi di sana, bahkan mereka pun tidak mengetahui seorang penguasa bernama Rocky. Namun anehnya, tempat itu tidak bisa disentuh oleh polisi bahkan pemerintah India sekalipun. Itulah yang menjadi dasar kegigihan Ragavan beserta anak buahnya untuk menyelidiki tempat yang disebut KGF. Masih di tahun yang sama, di sebuah tempat bernama Pali, terlihat Rajendra Desai, Andrews, Daya, Kamal, dan Guru Padian, mendatangi sebuah undangan dan menunggu di suatu ruangan yang sudah dipersiapkan menyambut seseorang. Tak berselang lama, sebuah helikopter pun datang ke tempat itu. Kedatangan helikopter itu disambut dengan begitu meriah. Lalu,
Turunlah seseorang pria penguasa baru, gagah dan pemberani. Siapa lagi kalau bukan Rocky, penguasa KGF yang menggantikan kedudukan penguasa sebelumnya. Di film chapter pertama, Rocky berhasil membunuh Garuda, dan menobatkan diri sebagai penguasa di KGF. Dengan langkah mengikuti irama musik yang dimainkan, Rocky mulai memasuki ruangan yang di dalamnya sudah ditunggu oleh Rajendra Desai beserta partner lainnya. Tak ketinggalan, Rina, wanita pujaan jatinya, juga dibawa Rocky ke dalam ruangan. Begitu gagahnya, Rocky tiba di ruangan itu. Begitu terkejutnya, Rajendra Desai, Andrews, Guru Padian dan Kamal saat Rocky menduduki tahta tertinggi di ruangan itu. Wajar saja mereka sangat terkejut dan tampak tidak suka dengan keberadaan Rocky sebagai pendatang baru dan orang luar sebagai penerus tahta tertinggi di kerajaan KGF. Tentu posisi Rocky mendapat pertentangan keras, khususnya dari Kamal, yang tak berhenti ngoceh atas posisi Rocky. Ternyata Kamal masih enggan menganggap Rocky sebagai penguasa baru di KGF, meski sebenarnya yang lainnya juga tidak setuju, namun tidak berani berbicara di depan Rocky. Di tengah-tengah ocehan Kamal yang enggan berhenti, Rocky kemudian menembak Kamal tepat di hadapan semua orang yang berkumpul. Setelah menunjukkan kuasa dan begitu kejamnya Rocky di ruangan itu, Rocky bersama Rina meninggalkan tempat pertemuan itu. Kini, Rina harus hidup berdua di istana baru milik Rocky. Meski belum sah menjadi sepasang suami istri, Rina harus menemani sang penguasa KGF dalam membesarkan kerajaan barunya. Walaupun Rina tidak begitu menyukai keberadaannya di istana itu, Rocky begitu sabar menghadapi wanita pujannya. Scene akan berlanjut pada Rocky bersama orang kepercayaannya, membahas untuk memperkuat pertahanan keamanan di pintu masuk KGF. Mengejutkannya, Rocky mendatangi tahanan yang sangat ditakuti waktu itu, yakni Vanaraam. Vanaraam nyatanya masih hidup, dan kini malah diberi kesempatan oleh Rocky untuk mengabdikan hidupnya kepada Rocky. Vanaraam diminta untuk melatih pasukan keamanan baru yang lebih handal. Keesokan harinya, di tengah pasukan baru yang sedang berlatih, tampak jelas bagaimana pasukan keamanan baru yang kurang begitu mahir dalam menggunakan senjata. Tak berselang lama, Vanaraam pun hadir di tengah-tengah tempat latihan. Lalu Rocky menyuruh anak buahnya memberikan Vanaraam sebuah senjata. Dengan kemahirannya, Vanaraam menembakkan senjatanya pada target dengan tepat sasaran. Dengan dibentuknya keamaan yang lebih kuat, kemudian scene akan berlanjut di mana Rocky berkumpul kembali bersama Rajendra Desai, Andrews dan Guru Padian. Kali ini Rocky membahas sebuah kebohongan di tempat itu. Rocky sadar bahwa KGF saat ini belum bisa dibilang cukup untuk menjadikannya orang paling kaya raya. Rocky memutuskan untuk melakukan penggalian tambahan yakni 9 titik baru. Dimulailah era Rocky, dengan keamanan yang baru dan kekayaan yang baru pula. Bersama pekerja tambang, Rocky memulai pekerjaan penggalian itu. Di sela Rocky bekerja, Rina menyempatkan dirinya untuk berbaur dengan pekerja tambang di KGF. Dari tengah perkampungan, Rina disuguhkan sedikit cerita yang pernah terjadi di sana. Dan bagaimana awal mula Rocky dihormati, disegani bahkan didewakan di tempat yang terkenal kejam itu. Cerita yang begitu hebat, nampaknya membuat Rina mulai mengagumi bagaimana Rocky berjuang di tempat itu. Dengan kekuasaan baru Rocky di KGF, serta ketamakan Rocky yang melebihi siapapun, banyak sekali pihak yang menantangnya. Kini Rocky banyak memiliki musuh dari orangnya sendiri ataupun dari pemerintahan India yang sangat ingin mengungkap kekejaman di KGF. Selain itu, Inayat Halel juga menjadi musuh bubuyutan hingga saat ini. Dan paling mengkhawatirkan, Adira juga menjadi orang yang paling ingin menghancurkan Rocky. Pedang Adira yang ditemukan di penyimpanan emas, menjadi simbol kebengisan Adira kala menguasai benteng KGF. Berlanjut di pos 1 penjagaan gerbang, saat malam hari. Tampak Adira bersama pasukannya kembali menuju KGF. Adira berniat membunuh Rocky. Dimulai dari pos penjagaan pertama, Adira bersama pasukannya meringsak masuk dan menghabisi semua penjaga pos tanpa tersisa. Penyerangan yang dilakukan oleh Adira membuat pekerja tambang, khususnya yang sudah mengenal kekejaman Adira, sangat ketakutan. Selain serangan dari Adira, tampaknya Andrew merencanakan strategi agar Rocky bisa keluar dari KGF. Dengan kejamnya, Andrews membunuh Rajendra Desai. Tentu kematian Rajendra Desai membuat Rina memutuskan untuk keluar dari KGF dan menemui jasad ayahnya. Namun saat Rina di perjalanan, tampak pasukan Andrews sudah menantikan kedatangan Rina. Mendengar Rina keluar dari istananya,
Rocky segera mungkin menyusul Rina. Rina disandera oleh pasukan Andrews. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Rocky dengan mobil yang dikendarainya, menghabisi satu persatu pasukan Andrews tersebut. Nampaknya Rocky belum tersadar dengan strategi musuh. Dia terpancing memasuki area musuh. Terlihat Adera sudah menunggu kedatangan Rocky, dengan senapan di tangan Adera. Rocky yang menginjak titik tembak dari Adera, Rocky mulai menyadari bahwa dia menjadi sasaran dari senapan Adera. Kemudian Adira menembak Rocky tepat di jantungnya. Rocky pun tersungkur lemas, namun kali ini Adira membiarkan Rocky tidak mati terlebih dahulu. Adera hanya memberikan peringatan tentang kehadirannya dan memberitahukan bagaimana kuatnya dirinya. Tampaknya ini merupakan kekalahan pertama Rocky. Rocky pun harus dirawat di istananya. Rocky yang kesakitan karena luka tembak, berteriak hingga bergema ke seluruh kawan KGF. Di tengah kesakitannya, muncullah ibunya di hadapannya untuk tidak menyerah dan masalah yang dihadapinya belum seberapa dengan apa yang dia lalui. Seketika Rocky menjadi tenang. Ditemani Rina, Rocky mulai membuka mata, setelah melewati masa kritisnya. Saat sedang makan, teleponnya berdering. Panggilan masuk dari Seti. Seti yang memang tidak suka dengan Rocky, berlagak sombong, sesumbar atas apa yang menimpa Rocky. Bahkan mengoceh bahwa Rocky tidak pantas untuk jadi penguasa di KGF. Dan merendahkan Rocky agar kembali menjadi anak buah Seti. Tentu itu membuat Rocky kesal. Setelah mengakhiri telepon dari Seti, datanglah seorang ibu-ibu. Seorang ibu yang kehilangan putranya. Seorang ibu itu memohon kepada Rocky agar dia bisa melihat jasad putranya yang terbunuh oleh Adera di pos penjagaan. Ibu itu meminta kepada Rocky, agar anaknya dapat dimakamkan secara layak. Dan itu bilang bahwa Rocky adalah sebagai harapan besar sejak dia menguasai KGF. Bahkan, putra dari ibu itu mendewakan sosok Rocky. Dengan membalas kekalahan sebelumnya, Rocky dibantu oleh Hasim. Dia memulai melancarkan strateginya. Lalu Rocky meninggalkan istananya dengan semua uang yang dia punya. Sempat dikira, Rocky akan meninggalkan istananya dan semua pekerja tambang selama-lamanya. Ditemani oleh Rina menaiki pesawat, Rocky menuju Dubai. Tujuan Rocky menuju Dubai tak lain untuk menemui Inayat Halel. Di hadapan Inayat Halel, Rocky memberitahukan bahwa anak buah Inayat Halel yang ada di Mumbai sudah dibabat habis oleh orang kepercayaan Rocky. Hasim bersama orang kepercayaannya bertugas menghabisi semua orang kepercayaan Inayat Halel tanpa tersisa satupun. Kemudian Rocky menawarkan kerjasama dengan Inayat Halel, untuk membentuk pendistribusian emas tanpa gangguan pihak manapun. Namun sebagai syaratnya, Rocky meminta disediakan senjata yang disebut Kalashnikov, sebanyak-banyaknya. Kerjasama pun tak bisa dielakkan. Kembali pada perkampungan KGF, doa dan harapan tak pernah habis untuk Rocky. Rocky memerintah Varanam untuk menjalankan mobil pengangkut senjatanya melintasi markas dari Adira. Konvoi mobil angkutan senjatanya pun dihadang oleh anak buah Adira. Namun yang tak diketahui oleh pihak Adira adalah mobil itu penuh dengan senjata yang dia dapatkan dari bentuk kerjasama dengan Inayat Halel. Dengan dikomandoi oleh Rocky, senjata pun mengarah dengan beringas kepada pasukan Adira. Menghujani Adira dan pasukannya dengan hujan peluru senjata. Pasukan Rocky menghabisi semua pasukan Adira, namun hanya menyisahkan Adira. Rocky sengaja menyisahkan Adira. Rocky melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Adira pada Rocky. Adira harus menerima kekalahannya, dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Rocky menyuruh Adira agar tidak kembali lagi ke daerah kekuasaannya, jika tak mau nyawanya pergi selama-lamanya. Ucap Rocky pada Adira. Dengan kemenangan Rocky terhadap Adira, menjadi acuan Rocky menemukan musuh-musuh sesungguhnya. Dimulai dari Guru Pandian yang menjalankan kekuatan politik yang dimiliki KGF, kini dia bisa kembali pada jabatannya yang tak bisa dilengserkan. Meski sebelumnya, banyak pertentangan terhadap Guru Pandian. Sedangkan pada Andrews, merasa ketakutan atas keberhasilan yang diraih oleh Rocky atas Adira. Dari kemenangan atas Adira, banyak yang dilakukan Rocky. Termasuk mengembalikan jasad seorang putra dari seorang ibu yang sebelumnya memohon kepada Rocky. Rocky berhasil mewujudkan harapan dari seorang ibu itu. Dan Rocky mendapatkan kembali kepercayaan dan harapan, layaknya seorang Tuhan. Selanjutnya, Rocky menuju kota Mumbai. Berniat bertemu dengan Seti. Meski Seti meminta pengampunan, namun kali ini Rocky tak mau memberikan kesempatan lagi pada Seti. Akhirnya, Seti yang sebelumnya menjadi majikan Rocky. Seti harus mati di tangan Rocky.
Kembalinya Rocky di kekuasaannya, disambut dengan hangat oleh orang-orang yang mencintai dan menghormatinya. Salah satu hadiah yang mereka bisa buat untuk Rocky ialah batu simbol kepahlawanan. Batu yang menjadi bukti nyata yang masih ada, dari cerita yang ditulis oleh Anand. Kemudian, sampai di hari pemilihan Perdana Menteri India, Guru Padian harus lengser dari jabatannya karena habis sudah masa jabatannya. Kini baru dilantik seorang politikus yang tidak kenal tumbang pilih dalam menghadapi sebuah kejahatan. Perdana Menteri baru itu bernama Ramika Sen. Berlanjut di gedung Istana Perdana Menteri, Inspektur Polisi menemui Ramika. Guna untuk memberitahukan penemuannya dan keberadaan KGF, sebuah kerajaan dengan nilas emas yang tak terhingga di bawah penguasaan Rocky. Di hadapan Ramika, inspektur itu menceritakan bagaimana kuatnya pasukan Rocky. Bahkan pernah polisi mencoba masuk ke dalam KGF, namun pasukan Rocky menghadangnya. Bahkan mereka tidak berpikir dua kali untuk mengorbankan diri demi kerajaan Rocky. Dari data yang didapatkan oleh inspektur, ditunjukkanlah KGF di bawah kekuasaan Rocky menjadi pabrik tambang yang luar biasa. Bahkan tak tersentuh sedikit pun oleh orang luar. Ramika pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah tempat yang luar biasa, bahkan penguasa bernama Rocky ini belum pernah dia dengar sebelumnya. Tanpa basa-basi, Ramika memerintahkan Inspektur Ragavan untuk segera mengungkap dan menangkap Rocky. Aksi Ragavan dimulai dari menyerang setiap gudang emas yang dimiliki Rocky di setiap kota di India. Polisi mulai menyusuri setiap tempat yang menjadi penyimpanan emas yang dimiliki Rocky. Namun kali ini Ragavan belum membuahkan hasil. Namun di salah satu kota, Bangalore, polisi berhasil menjara satu keping emas yang dimiliki Rocky. Lanjut dengan latar di pabrik KGF. Anand saat muda mencoba menyusup ke tempat itu, guna untuk menggali informasi langsung dari tempat itu. Tak berselang lama, Anand tertangkap oleh keamanan. Anand kemudian dibawa langsung ke ruangan Rocky. Di hadapan Rocky, Anand mengaku sebagai wartawan, yang sangat ingin langsung mengetahui cerita tentang KGF dan Rocky. Karena Rocky senang dengan kejujuran Anand, dia kemudian menjadikannya jurnalis pribadinya, dan mengikuti setiap aktivitas Rocky. Rocky mau, agar kisahnya tidak lagi karena informasi dari telinga ke telinga. Di hari selanjutnya, di hari setelah satu keping emas milik Rocky dibawa oleh polisi ke kantor polisi di Bengaluru, Rocky yang sedang mencoba senjata yang baru saja dia datangkan dari Inayat Halel. Rocky mendapatkan laporan dari anak buahnya, bahwa satu keping emasnya diambil oleh polisi. Entah apa yang ada di pikiran Rocky. Hanya karena sekeping emas, Rocky bersama anak buahnya menuju ke kantor polisi. Hanya kedatangannya saja sudah membuat semua polisi di kantor polisi itu sangat ketakutan. Di hadapan semua polisi, Rocky meminta untuk dikembalikan hartanya, meski hanya sebatang. Setelah mendapatkan apa yang dia miliki, dengan sangat brutalnya, Rocky berniat mencoba senjata baru yang dia dapatkan dari Inayat Halel. Rocky membombardir kantor polisi itu dengan senjata yang dinamai Big Papa. Tentu kejadian itu terdengar sampai ke Ramika dan membuatnya sangat marah. Selain Ramika, Adira kini mulai pulih dari luka sebelumnya. Dan kini dia siap untuk menyerang lagi ke KGF. Adira sangat membalaskan dendamnya atas kekalahan yang sebelumnya dia alami. Kesiapan Adira untuk menyerang kembali kerajaan Rocky disambut meriah oleh pasukan setianya. Bersama Andrews, dia mencari tahu celah yang dapat dimasuki di KGF itu. Kembali pada Rocky yang sedang berdebat dengan Hasim. Hasim mempertanyakan mengapa Rocky begitu tamak. Bahkan dengan kekayaan yang saat ini dia miliki, Rocky belum merasa cukup. Dan meminta pekerjanya, untuk tetap menggali. Lalu Rocky menceritakan sebuah kisah ibunya, yang sangat susah dan menderita dalam hidupnya. Bahkan kesusahan hidup ibu Rocky bersamanya tak pernah ditemani oleh ayahnya. Kehidupan ayah Rocky dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan tidak memperdulikan Rocky dan ibunya. Sebelum kematian ibunya, Rocky sudah berjanji akan menjadi penguasa dan akan mati sebagai orang yang kaya raya. Rocky juga memerintah pasukannya, agar mempekerjakan ayahnya agar menjaga makam ibunya sepanjang hidup ayahnya. Begitulah cerita kehidupan Rocky yang menjadikan Rocky orang yang tamak. Mengetahui kisah haru dan perjuangan Rocky sampai di posisi sekarang, semakin kagumlah Rina terhadap Rocky. Di tempat lain dari KGF, Inspektur Ragavan menemui Ramika, memberitahukan penemuannya. Aliran dana KGF. Tentu Ramika sangat senang dengan apa yang Ragavan temukan.
Temuan aliran dana Rocky dapat menjadikan barang bukti atas kejahatan yang diperbuat oleh Rocky. Rocky yang mengetahui bahwa seseorang telah membocorkan rahasia dari aliran dananya. Namun apa yang dilakukan Rocky sangat di luar nalar. Kalau penjahat yang lainnya, mungkin akan kabur dari masalahnya. Apalagi yang dihadapinya adalah pemerintah India. Dengan membawa buket bunga mawar, Rocky mendatangi istana presiden untuk menemui Ramika. Jelas, kedatangan Rocky membuat Ramika dan Ragavan sangat terkejut. Karena momen tersebut merupakan momen pertama kali mereka bertatap muka. Rocky dengan sadar dan terus terang mengakui kejahatannya, dengan membawa bukti-bukti aliran dananya. Rocky memberitahukan bahwa aliran dana yang dia keluarkan sebagian besar dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintahan India, bahkan menteri-menteri di India. Mengetahui pengakuan tersebut, Ramika makin terkejut lagi, dan tidak bisa berbuat banyak dengan kejahatan yang dilakukan Rocky. Karena jika Ramika melawan Rocky kali ini, sama saja dengan bunuh diri. Scene berlanjut pada KGF, di malam hari. Adera bersama pasukannya yang sudah menemukan celah pintu masuk menuju KGF. Adera yang darahnya sangat mendidih siap untuk melakukan aksi balas dendamnya terhadap Rocky. Keesokan harinya, suatu kabar bahagia didapatkan oleh Rina. Rina saat ini sedang mengandung anak dari Rocky. Sesegeralah Rina menuju ke tempat pertambangan, bertujuan untuk memberitahukan kabar gembira tersebut pada Rocky. Setelah menyampaikan berita bahagia itu, terkejutnya mereka menyadari kedatangan pasukan Adera. Adera bersama pasukannya berhasil menerobos masuk ke dalam kawasan KGF melewati lorong yang menjadi celah selama ini di KGF. Di sela keributan antara pasukan Adira melawan pasukan Rocky. Tanpa disadari, Adera menembakkan senapannya terhadap Rocky. Namun tak disangka, tembakan yang ditembakkan oleh Adira mengenai Rina. Tepat di perut Rina. Tentu kejadian itu mengubah suasana bahagia Rocky menjadi kesedihan paling mendalam. Rocky harus menerima kenyataan kehilangan wanita yang dia sayang untuk kedua kalinya. Kali ini sepertinya Rocky tidak bisa memberikan Adira kesempatan lagi. Dengan brutal, Rocky membunuh setiap pasukan Adira. Bertemulah mereka berdua. Di awal pertarungan, tampak Adira yang sangat menguasai pertarungan di antara keduanya. Rocky hampir terbunuh oleh setiap serangan dan pukulan yang dilancarkan oleh Adira. Momen pun berbalik saat Rocky mulai bangkit dan menghancurkan pedang keramat milik Adera dengan sebuah palu di genggamannya. Momen tersebut juga menjadi titik balik semangat pasukan Rocky membunuh pasukan yang dimiliki oleh Adira. Pertarungan antara Rocky dengan Adera berlangsung sangat sengit. Jual beli pukulan pun terjadi. Hingga akhirnya, Rocky berhasil melumpuhkan Adira, mencekik dan mematahkan leher Adira hingga tak bernafas lagi. Begitulah takdir kisah Adira mati di tangan Rocky. Kemenangan pun diraih oleh pihak Rocky. Seusai kemenangan itu, Rocky menuju suatu tempat. Ke tempat seorang dalang di balik kejadian itu, seseorang yang mengetahui jalan rahasia menuju KGF yang dilewati oleh Adira. Bersama pasukannya, Rocky memasuki ruangan Istana Negara, yang kebetulan sedang berlangsung rapat dewan yang dihadiri oleh Ramika Sen. Kali ini tak ada yang dapat menghentikan Rocky meski itu pemerintahan India untuk membunuh dalang atas kematian istrinya tersebut. Lalu Rocky memasuki ruangan rapat, dan mengarahkan senapannya kepada orang yang menjadi dalang tersebut. Dan ternyata, orang tersebut ada Guru Padian. Seseorang yang selama ini Rocky percayai, telah menusuknya dari belakang. Tak segan-segan, di hadapan Ramika Sen, Rocky menembakkan senapannya kepada Guru Padian tanpa peluru tersisa. Guru Padian pun meninggal di tempat. Kekejaman Rocky menjadi pukulan telak kepada pemerintah India. Setelah kejadian yang brutal itu, Ramika Sen dengan segera mengeluarkan keputusan untuk menangkap Rocky. Hidup ataupun mati, Ramika Sen memerintahkan seluruh pasukannya segera menuju KGF dan menghancurkan istananya. Dan kekejaman Rocky yang disaksikan sendiri oleh Ramika, membuatnya mengeluarkan putusan untuk menghapuskan semua tentang Rocky. Di akhir film, diperlihatkan Rocky yang tak mau sedikit pun kekayaannya diambil oleh orang lain. Rocky pergi bersama kekayaannya ke lautan lepas dengan kapal yang dia nahkodai sendiri. Namun, karena pemerintah India tak mau membiarkan Rocky pergi hidup-hidup, kapal yang dinaiki harus ditembaki oleh kapal pemerintah India. Tembakan itu menjadi petanda akhir dari kisah Rocky dan kekayaannya tenggelam bersama Rocky. Begitulah keseluruhan cerita KGF. Film yang sebenarnya inspiratif. Bagaimana kisah seorang anak yang miskin menjadi sangat kaya raya di akhir hidupnya. Bagaimana menurut kalian film ini? Silahkan komen.
Kalau kalian punya saran aku bahas film apa lagi, silahkan komen ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.